Tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Mulus. Seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur itu mesti. Agak sulit bagi Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi untuk berlogika begini. Bukannya bandingno iki bola, tapi kenyataannya jalan di Jawa Barat halus, jalan di Jawa Tengah yang ngono. Setelah masyarakat Jawa Tengah menyerukan untuk stop bayar pajak, hari ini masyarakat Jawa Tengah menginginkan agar Bapak Lutfi ini disudewokan, teman-teman ya. Masyarakat Jawa Tengah akan menggelar aksi Sudewo Jilid 2 yang sasarannya tidak lain tidak bukan adalah Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah yang telah menaikkan opsen pajak. Ini bahaya, teman-teman ya, karena masyarakat sudah benar-benar marah terhadap gubernurnya sendiri, teman-teman ya, karena pajak itu persoalan yang sensitif sekali di mata masyarakat, teman-teman. Dan buat Anda Bapak Ahmad Lutfi, jika memang Anda peduli dengan masyarakat miskin di Jawa Tengah tanpa disorot kamera, ya, kenapa Anda justru menaikkan pajak yang itu jelas akan menyengsarakan masyarakat miskin, teman-teman ya. Lah kok Anda ya sok-sokan menyindir para pejabat yang main kamera. Halo guys, yang jelas-jelas sindiran itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Anda lihat sendiri, hari ini masyarakat Jawa Tengah tidak suka atau bahkan menginginkan Anda diturunkan dari jabatan gubernur di Jawa Tengah. Dan lihat sekarang bagaimana Kang Deddy Mulyadi begitu dicintainya oleh masyarakatnya sendiri di Jawa Barat, teman-teman, karena dinilai kinerjanya sangat baik, teman-teman, dan angka kepuasannya juga sangat tinggi, 95,5%. Sekarang Anda diserang oleh masyarakat Anda sendiri, janji ngopeni tapi malah menyakiti, ngeloroni. Ya, kita lihat dulu teman-teman ya, bagaimana komentar dari para netizen, teman-teman. Silahkan. UMR paling rendah, giliran naik pajak paling tinggi. Nah, kata Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi ya teman-teman, untuk masyarakat yang menunggak pajak itu yang belum bayar untuk kendaraan bermotor itu sekitar kurang lebih ya teman-teman 2,8 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya juga, pas bayar pajak kenapa harus bawa KTP asli, sedangkan calok nggak pakai KTP itu bisa. Itu banyak banget yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan juga viralnya seruan masyarakat tidak mendatangi samsat dan juga tidak membayar pajak. Ini juga membuat keuangan daerah itu merosot dan juga bikin pejabat-pejabat ini terutama panik ya teman-teman. Agak sulit bagi Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi untuk berlogika begini. Duit dari pajak kendaraan bermotor pakai saja dulu buat pembangunan, buat perbaikin jalan-jalan yang rusak, buat perbaikin infrastruktur, penambahan ruas jalan baru, buat perbaikin trotoar dan lain-lain. Nah, buat laporannya kepada masyarakat ini habisnya sekian. Kita kekurangan dana, mohon rakyat membayar pajak karena kita lagi membangun di daerah A, B, C, D. Perlihatkan proses pembangunannya, perlihatkan jalan-jalan yang bolong-bolong itu kemudian jadi mulus. Tapi kita masih butuh dana sekian. Tolong pajaknya ditingkatkan ya warga. Begitu. Pasti warga ya bersimpati. Ayo kita rame-rame dukung Pak Gubernur. Nah, dengan cara seperti itu warga Jawa Tengah akan ikut berpartisipasi. Betul? Itu logika pemimpin yang mau bekerja sama dengan rakyat. Tetapi logika yang dipakai Pak Lutfi ini logika tilang. Mungkin karena mantan polisi ya. Pokoknya tak tilang. Kamu nggak bayar pajak, tak rampas motornya. Nggak bayar pajak, tak blokir. Nggak bayar pajak, tak persulit semuanya. Sehingga dengan logika punishment ini, logika tilang ini, maka masyarakat dipaksa untuk membayar pajak tanpa diperlihatkan uangnya kemana, pembangunannya mana, kerjaan gubernurnya mana, di mana gubernur berada sedang mengawasi pembangunan yang mana, seperti KDM itu. Tidak ada seperti itu. Pokoknya kamu bayar pajak. Uangnya nggak usah tanya kemana. Itu logika polisi sedang nilang. Tidak ada ceritanya ketika polisi nilang menjelaskan ini pajaknya buat ini, buat ini, buat ini. Pokoknya tilang aja, kamu salah. Nah, itulah logika Pak Gubernur Jateng, Pak Lutfi yang harus diperbaiki. Pembangunan belum ada, tapi ngejar-ngejar pajaknya luar biasa galak. Ini yang membuat masyarakat mengelak.
Sehingga nyinyiran dari masyarakat adalah pajak telat didendo, jalan rusak di Jarno. Pajak telat di dendo, jalan rusak di Jarno. Ya. Kata-kata itu bener yuk, tulisan itu bener yuk, bener. Masuk. Mulai panik, Ahmad Lutfi akan menggandeng seluruh Kades Jateng agar warganya taat pajak. Dan pentingnya uang pajak itu ya teman-teman. Pentingnya uang pajak itu apa? Yang pertama untuk membangun kesejahteraan warganya juga, balik lagi ke warganya. Kemudian yang kedua tentunya untuk menggaji mereka-mereka ini. Jadi panik ya teman-teman, viralnya seruan masyarakat Jawa Tengah stop bayar pajak ini. Jadi pejabat-pejabat pun mulai klarifikasi dan mulai mencari dalih pembenarannya ya teman-teman tentang kenaikan pajak seperti ini. Karena pajak ini sensitif banget, sedikit pun dinaikkan otomatis memicu kemarahan masyarakat. Karena masyarakat ini di kalangan bawah ini lagi sulit banget, usaha nggak jalan, dan juga mau lebaran, dan juga himpitan ekonomi sana sini, pajak malah dinaikkan. Bukannya banding no ini bola, tapi kenyataannya jalan ning Jawa Barat halus, jalan ning Jawa Tengah yang ngono. Jawa Barat pajaknya orang muda, duit pajak Jawa Tengah ini ning ndi parae? Bertanya dengan nada dering iki bola. Tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Izin setit Bapak, sekedar menginfokan bahwa di Jalan Raya Blora, khususnya di Kecamatan Wirosari, Ngaringan, Kunduran, Ngawen, sampai ke Kota Blora, jalannya tidak cuma bergelombang Bapak, tapi banyak berlubang. Tembel, selam. Mohon maaf Bapak, kami pendukung Bapak dari Grobogan Timur, Kecamatan Ngaringan. Pendukung Bapak sekedar menginfokan. Izin Bapak sekali lagi, mohon maaf apabila konten saya kurang berkenan. Saya berniat untuk menginfokan saja. Semoga konten saya didengarkan Bapak Lutfi, dan Bapak Lutfi bisa menegaskan kepada dinasnya yang terkait untuk memperbaiki jalan sepanjang Jalan Raya Blora, khususnya Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan Bapak. Blora sampai Blora Bapak. Gitu aja Bapak. Izin sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lutfi sakjose. Jateng termiskin di Jawa. Gubernur Ahmad Lutfi. Saya bukan Nabi Musa. Pertanyaan saya nih kepada warga Jawa Tengah khususnya, dan warga Jawa Tengah pada umumnya, gimana perasaan kalian punya Gubernur Ahmad Lutfi? Terutama nih kalian yang milih Ahmad Lutfi ini kemarin di Pilkada sebagai gubernur karena bansos dan duit 10.000 20.000 rupiah. Puaskah Anda dengan kinerjanya sampai saat ini? Kalian dikasih calon pemimpin dari TNI, Pak Andika Perkasa, malah milih Ahmad Lutfi yang seperti ini. Saya mau tanya, Anda warga Jawa Tengah, saya pun juga warga Jawa Tengah, tetapi tidak memilih Ahmad Lutfi, tapi milih Pak Andika. Di viti-viti saya ada. Apa gebrakannya Ahmad Lutfi sampai detik ini? Menyesalkah Anda memilih dia? Ya pasti tidak dong, karena kemarin kan karena bansos, karena duit 10.000 20.000. Yang penting gue dapat bansos, yang penting gue dapat duit. Perkara negarane ancur, perkara Jateng ancur, urusanku. Sesuk lak ya oleh bansos meneh, sesuk lak ya oleh duit meneh. Mesti ngono toh jawabane. Dan berbeda gebrakannya dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy, Gubernur saya, Pak Ahmad Lutfi, berbeda dengan Anda, Pak Deddy. Tolong dong Pak Deddy, pindah ke Jawa Tengah dong. Soalnya 5 tahun lama loh Pak Deddy. Selamat buat warga Jateng yang sudah memilih Ahmad Lutfi kemarin. 5 tahun itu lama loh. Dikasih Pak Andika malah milih orang seperti ini. Miris. Saya bukan Nabi Musa. Nah terus Anda sebagai muslim atau tidak? Kalau sebagai muslim bagaimana? Anda sebagai Gubernur Jawa Tengah, kok bisa
berbicara atau berstatement saya bukan Nabi Musa. Ini sanepan nek wong Jawa. Terus kowe ora gelem korban ngono. Aduh gubernurku. Gubernur pilihan bansos. Bilangnya Jateng termiskin di Jawa, tetapi banyak anggaran yang dipakai untuk membiayai para ormas. Wes miskin, duitnya tinggal foya-foya. Seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy. Tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu, karena meninggalkan fardu ain. Jadi fardu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu, saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardu. Jadi fardu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah, di sini pentingnya peletakan hadis. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Kan banyak program-program terkendala, maka saya berharap. Info hangat friend dari Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, mumet. Ada gerakan stop bayar pajak karena kenaikan pajak kendaraan bermotor. Ya, disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur karena nanti akan terkendala, dan saya berharap untuk segera membayar pajaknya. Ya Pak, percaya Pak, betul. Ya, terutama yang paling dampaknya tuh ya itu untuk fee-nya. Kalau masyarakat Jawa Tengah stop bayar pajak, itu dampak yang paling dirasakan adalah fee untuk gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, dan juga beberapa pejabat yang lainnya. Karena dari pembayaran kendaraan bermotor setiap tahun, setiap bulan itu berapa miliar, berapa triliun, itu ada fee masuk terhadap pemimpinnya. Ini yang paling dampak terasa. Kalau ngomongin dampak pembangunan, ya kadang-kadang rakyat pajak taat pun yang seharusnya kembali dinikmati masyarakat berbentuk jalan supaya dibagusi, tapi masih di sudut-sudut pelosok kota, desa, dan bahkan jalan provinsi. Jalan masih banyak yang dilebut madul-madul. Kemana Pak Gobren? Warga Jawa Tengah diimbau segera bayar.
biar ada kemasukan pundi-pundi ya dari fee masuk ke rekening. Contoh gini, Bren, Jawa Timur saja. Jawa Timur ya, walau memang secara APBD mungkin Jawa Tengah di bawah Jawa Timur. Jawa Timur saja setiap bulan fee dari pajak kendaraan bermotor dari masyarakatnya, gubernurnya ngantongi hampir 1,7 miliar. Wakil gubernurnya kisaran sekian ratus juta. Itu loh contoh ya, yang tersendat itu nanti yang paling dampak terasa adalah fee, nggak masuk ke rekening pribadi kalau sampai masyarakatnya stop bayar pajak. Mulai dulu Jawa Tengah ndang bayaro lah aku posisi kayak gini ketimbang tangi bayar pajak motor, tangi tuku beras udah motor mati udah masalah, udah rezeki sokeh tuku nasi nganyar. Pajak selalu diselewengkan. NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang tulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Oke teman-teman, jadi ya banyak masyarakat di Jawa Tengah yang merasa menyesal telah memilih Bapak Ahmad Lutfi sebagai gubernur di Jawa Tengah, teman-teman. Saya juga heran kenapa masyarakat Jawa Tengah pada saat pilkada itu masih percaya dengan calon pemimpin dari instansi kepolisian, teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa instansi kepolisian itu terlalu banyak oknumnya. Jadi tidak heran jika Bapak Ahmad Lutfi sekarang menjadi seorang gubernur, mencekik masyarakatnya sendiri, teman-teman. Kinerjanya dinilai 0. Ya nggak 0 sih, tapi ya kita bisa lihat sendiri ya, banyak jalanan yang tidak terselesaikan tetapi pajak dinaikkan, teman-teman ya. Dan kita lihat bagaimana pembangunan di Jawa Barat yang sangat-sangat baik, teman-teman ya. Yang menjadi kemarahan masyarakat Jawa Tengah sebetulnya adalah ya karena Bapak Ahmad Lutfi sebagai gubernur Jawa Tengah ini sempat menyindir Kang Deddy Mulyadi ya, teman-teman. Yang jelas-jelas hari ini Kang Deddy Mulyadi kinerjanya dianggap puas oleh masyarakatnya sendiri, teman-teman ya. Sedangkan Bapak Ahmad Lutfi dinilai belum melakukan kinerja yang sampai hari ini tidak baik, teman-teman, kinerjanya ya. Kalau memang dia punya kepedulian terhadap masyarakat miskin dan tidak butuh untuk disorot kamera, kenapa harus menaikkan opsi pajak? Yang itu akan jelas menyengsarakan masyarakat di Jawa Tengah itu sendiri, teman-teman ya. Jadi persoalan pajak ya, memang persoalan yang sangat sensitif di mata masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Tengah tapi masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Dan kenapa menaikkan pajak menjadi solusi satu-satunya untuk menaikkan pendapatan di Jawa Tengah? Padahal tidak ada transparansi di Jawa Tengah itu. Kemana larinya uang pajak masyarakat Jawa Tengah selama ini? Mereka sebelum ada kenaikan opsi pajak, mereka rajin bayar pajak, mereka taat bayar pajak, tetapi masyarakat Jawa Tengah tetap dihadapkan dengan infrastruktur yang buruk. Lalu kemudian masyarakat Jawa Tengah punya pertanyaan besar, gitu, kemana larinya uang pajak tersebut? Ya, kalau di Jawa Barat jelas ya, anggaran yang ada di Jawa Barat itu selalu diupdate, selalu diumumkan alokasinya kemana, berapa kasnya, berapa pendapatan pajaknya, sehingga masyarakat di Jawa Barat tahu. Lah di Jateng tidak pernah melakukan hal itu, sehingga masyarakat Jawa Tengah hari ini menyerukan untuk tidak bayar pajak. Itu hal-hal yang sangat wajar sekali, karena pajak seringkali diselewengkan. Dan ada pernyataan dari Yai Said Akil Siraj bahwa kiai-kiai NU itu setuju ya, mendukung ketika pajak diselewengkan, ketika pajak tidak kembali kepada rakyat, maka kiai-kiai NU akan menyuarakan juga untuk tidak bayar pajak ya. Jadi pajak ini bukan persoalan yang sepele, persoalan besar bagi masyarakat ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.